Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan meneduhkan hati kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kiranya dibuka menjadi tempat yang luang, tanah yang subur untuk firman Tuhan. Berkatilah baik yang berkata-kata maupun yang mendengar. Tuhanlah yang bekerja lebih daripada apa yang dapat diperbuat manusia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat sekalian telah mendengar dan belajar 7 ucapan bahagia. Nah, sekarang pada hari ini, pada minggu ini kita akan membahas tentang ucapan bahagia yang ke-8 yang tercatat di dalam Matius 5 ayat 10 yang telah berbunyi, yang telah dibacakan tadi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sebenarnya ucapan berbahagia ini juga paralel atau satu kesatuan dengan ucapan bahagia di Matius pasal 5 ayat 11. Matius pasal 5 ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dua ucapan bahagia itu menceritakan tentang penderitaan yang dialami seseorang karena kebenaran atau karena Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk kepada poin ketiga tentang pengajaran. Dan 2 poin pertama, sebelum kita masuk kepada 3 poin pengajaran yang telah digariskan dengan sangat baik oleh Bapak Gembala, ya, Pendeta Randy. Nah, 2 hal itu adalah pertama masalah tafsir, dan yang kedua adalah masalah pengajaran para rasul. Yang pertama adalah masalah tafsir. Ada 2 macam tafsir untuk Matius pasal 5 ini atau Matius pasal 5 sampai 7. Ya. Yang pertama adalah penafsiran idealistis. Ya, secara khusus ini Matius 5 ayat 1 sampai 11 nanti, ya. Penafsiran idealistis ini menafsirkan bahwa apa yang Yesus ajarkan adalah sebuah ideal, sebuah standar tertinggi, ya, bahkan mungkin melebihi standar yang lain. Standar tertinggi bagi umat Allah, maka ucapan berbahagia adalah sebuah persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya jika kita miskin, duka cita, lemah lembut, lapar, dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai, maka baru kita akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, ada sedikit masalah dengan penafsiran ini. Karena ini selain membuat kita frustrasi karena tidak sanggup, ya, juga sebenarnya membawa suatu ide bahwa keselamatan itu adalah usaha kita sendiri. Jika kita berpikir untuk mengejar hidup sesuai atau mencapai ideal tertinggi yang tercatat di dalam khotbah di bukit ini, maka kita sebenarnya sedang membangun sebuah self righteousness atau kebenaran diri sendiri. Dan itulah yang terjadi pada orang Yahudi yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat yang ketiga.
Ya, Paulus berduka cita, sangat sedih untuk Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 ya. Saya bacakan yang ketiga saja. Saudara-saudara, Paulus itu betul-betul rindu saudara-saudara sebangsanya itu diselamatkan. Ayat ketiga, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan aku sangat sedih, kasihan mereka. Mereka sebenarnya adalah orang yang sangat giat, tetapi mereka tidak pernah mencapai standar Allah. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran. Nah, orang yang menafsirkan Matius pasal 5 ini secara idealistis tanpa sadar ini mendirikan sebuah kebenaran sendiri. Padahal Paulus sudah mengajarkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Roma pasal 10 yang kita bacakan, orang-orang Yahudi tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran Allah ada di dalam Injil. Roma 1, 16, 17 ya. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil yang menyelamatkan. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah, disingkapkan kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kalau begitu bagaimana menafsirkan Matius pasal 5 ini? Karena lebih banyak orang berpikir tentang ini ideal standar hebat ini, ya standar tertinggi, kita harus mencapainya. Ya. Saudara, penafsiran kedua adalah penafsiran atau interpretasi profetik yang berdasar pada anugerah, grace based prophetic interpretation. Ya. Interpretasi profetik yang berdasar pada anugerah. Dalam penafsiran ini saudara-saudara, Matius pasal 5 sampai 7 khususnya khotbah di bukit ini tidak dilihat sebagai sebuah wisdom teaching, tetapi sebagai sebuah prophetic teaching. Apa maksudnya kalau sebagai prophetic teaching? Kalau diajarkan sebagai sebuah wisdom teaching itu melihat sebuah aksi manusia, sedangkan prophetic teaching melihat tindakan penyelamatan Allah yang akan dikerjakannya bagi umatnya. Nah ini saudara-saudara ya. Jadi di dalam cara menafsirkan ini, orang ini kita saudara-saudara ketika membacanya kita melihat ya sebuah prophetic teaching, sebuah nubuatan, sebuah kabar bahwa nanti akan ada tindakan penyelamatan yang akan Allah kerjakan bagi umatnya. Orang-orang yang miskin di hadapannya, orang yang berduka cita akan melihat dan merasakan perbuatan Allah yang menyelamatkan mereka. Termasuk pada hari ini tema kita soal penderitaan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi saudara-saudara, kita mengerti bahwa ucapan berbahagia ini adalah sebuah kasih karunia, sebuah anugerah Allah. Kita mengerti bahwa ucapan berbahagia adalah sebuah kabar baik. Memang Tuhan Yesus mengabarkan Injil, bukan hukum yang baru, Taurat yang baru maksudnya bukan. Tuhan Yesus mengabarkan satu kabar baik, bukan hukum yang baru yang harus ditaati. Saudara-saudara, kita harus memahami anugerah Allah bukan sebagai sebuah pemberian statis, tetapi sebagai sebuah karya dinamis ya saudara-saudara ya. Karya yang mengubahkan kita. Nah saya ulangi saudara-saudara poin ini ya. Jadi sekali lagi ucapan berbahagia ini berbeda dengan Mazmur pasal 1. Satu nuansa yang berbeda ya saudara ya. Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berduduk dalam kumpulan pencemooh ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu Mazmur pasal 1. Tetapi di dalam Matius pasal 5
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Itu nuansanya beda sekali, saudara. Berbahagia di sini adalah sebuah kasih karunia, sebuah anugerah. Berbahagia di sini adalah sebuah kabar baik bahwa akan ada tindakan penyelamatan Allah. Dan kita harus mengerti bahwa anugerah Allah itu adalah sebuah karya yang dinamis, yang mengubahkan kita. Kita benar-benar umat yang berbahagia, yang ada di dalam kasih karunia-Nya, dan kita berkesempatan dimampukan oleh anugerahnya yang memampukan untuk turut berpartisipasi di dalam karya keselamatannya ini. Ya. Jadi grace-nya Allah ini harus dipahami bukan sebagai sebuah static grace. Seperti kayak saya memberikan buku ini kepada Anda. Saya berikan begitu. Ini konsep kita selama ini. Tidak. Itu statis. Grace Allah itu adalah dinamis. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati saya. Saya begitu giat karena kasih Kristus. Ini grace yang dinamis yang mengubahkan kita sehingga kita bisa berpartisipasi di dalam karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Semoga nanti semakin jelas, saudara ya. Yang bagian kedua adalah pengajaran Rasul. Saya ingin fokus kepada Rasul Petrus ya. Walaupun saudara-saudara nanti akan kalau membaca nanti akan terlihat bahwa semua virtue yang diajarkan dalam Matius 5 ini muncul di Rasul Paulus ya. Dan secara khusus masalah penderitaan saudara-saudara itu muncul di surat Petrus. Jadi saya mempunyai satu keyakinan bahwa para rasul itu mengerti apa yang dimaksud oleh pengajaran Yesus. Oleh pertolongan Roh Kudus tentunya, sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ya. Itu tercermin nanti dalam surat-surat dan secara spesifik seperti yang saya sebutkan tadi. Rasul Petrus dalam surat yang pertama secara panjang lebar saudara-saudara itu menceritakan tentang penderitaan. Saya bacakan beberapa ayat saudara ya. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, sebab dapat kasih pujian. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 14a. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Bukankah nadanya sama, saudara? Apa yang ditulis oleh Rasul Petrus sebenarnya adalah penerusan pengajaran Yesus menurut saya apa yang tercatat dalam Matius 5 ayat 10-11. Dan saya dapat bahasakan ulang tema kita pada hari ini adalah demikian. Berbahagialah mereka yang menderita karena perbuatan-perbuatan kesetiaan mereka kepada Kristus dan kebenaran. Saya ulangi saudara-saudara, berbahagialah mereka yang menderita karena perbuatan-perbuatan kesetiaan mereka kepada Kristus dan kebenaran. 3 pelajaran kita dapat ambil pada hari ini sesuai dengan apa yang telah digariskan. Ini poin ketiga. Yang pertama, saudara-saudara, salah satu anugerah mengikut Tuhan adalah menderita bersama Dia. Ini susah ini, susah. Saya bersyukur tadi saudara ada nyanyi lagu mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ada lagu juga satu yang saya ingat waktu mempersiapkan ini.
Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lalu sambungannya, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Nggak gampang. Nggak gampang. Tapi sadarilah saudara-saudara bahwa salah satu anugerah mengikut Tuhan Yesus adalah menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita menderita bersama Dia, kita juga akan memerintah bersama dengan Dia. Jika kita mati bersama dengan Dia, kita juga akan bangkit bersama dengan Dia. Itu kan ajaran dari Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Itulah sebabnya aku membawa kematian Kristus di dalam kehidupanku. Wah, itu namanya penderitaan, saudara-saudara. Adalah kasih karunia, kata Rasul Petrus. Rasul Petrus ini mengikut Yesus dari dekat, bukan kita mengikut Yesus dari jauh. Bahkan kita nggak pernah mengenal. Maka di dalam surah 1 Petrus pasalnya yang pertama dikatakan kepada jemaat, ya, kamu tuh belum pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu belum pernah bertemu dengan Dia, tapi kamu mengasihi Dia. Itu 1 Petrus 1 ayat 9 atau 8 di situ, ya. Saudara silakan baca. Adalah kasih karunia, saudara-saudara, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Bersukacitalah. Kalau memang itu adalah penderitaan Kristus dan bagian di dalam penderitaan Kristus. Berbahagialah kamu, hai orang yang percaya, jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu, itulah tandanya. Itu semua Rasul Petrus yang tulis. Kepada jemaat diaspora, Kapadokia, Galatia, Asia Kecil, Bitinia. Saudara baca di 1 Petrus 1 ayat 1. Yang tersebar itu, ya. Yang dia sadar bahwa jemaat ini mungkin mengalami penderitaan. Berbahagialah kamu, adalah kasih karunia. Salah satu anugerah mengikut Yesus adalah menderita bersama dengan Dia. Kita maunya sih langsung bangkit bersama Dia, langsung berbahagia dengan Dia, langsung memerintah bersama Dia, langsung menikmati hasil-hasilnya, langsung kita maunya. Kita lupa anugerah yang pertama adalah menderita bersama dengan Dia. Bagi dunia, saudara-saudara, kemuliaan adalah bebas dari penderitaan, apapun caranya. Bagi dunia adalah kedudukan tertinggi yang bisa saya capai, bagaimanapun pengorbanannya. Bagi dunia adalah kekayaan yang saya kumpulkan sebesar-besarnya. Tidak peduli saya mau sikat siapa. Dan kadang-kadang yang saya merasa saya heran, itu terjadi di dalam gereja. Bagi umat Allah, penderitaan Kristus adalah kasih karunia. Adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah,
menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Saudara, yang kedua, poin kedua, itu sebenarnya adalah membahas tentang apa penderitaan Kristus. Gitu ya. Gampang. Karena sama seperti Kristus menderita bukan karena perbuatan jahat, demikian kita juga harus demikian. Jadi menderita akibat kebenaran itu berbeda dengan menderita karena berbuat dosa. Nah, itu poin kedua. Saudara jangan bilang, aduh saya sakit nih, ya ini saya menderita karena kebenaran. Oh, sering makan gorengan, makan jeroan, makan sembarangan, itu mah sakit karena kamu. Tapi saya nggak mau ngomong begitu, kalau orang pada sakit nanti down dia. Ya saudara-saudara, saya juga begitu. Itu bukan penderitaan karena Kristus, karena kita tamcia. Tamcia tahu ya? Apalagi tamsim, ya. Udah tamcia tamsin lagi, waduh udah repot nah. Penderitaan Kristus saudara-saudara adalah penderitaan bukan karena dosa, bukan karena kelalaian saudara-saudara, tetapi menderita karena kebenaran. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tentu tidak. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Itu semua yang tulis Rasul Petrus. Saya berkesempatan berkhotbah di penjara waktu masih di GKRI saudara-saudara ya, di GKRI Petra. Jadi kita hampir sebulan 2 minggu sekali atau sebulan sekali ya, sebulan sekali itu ya khotbah penjara. Oh ini pemainnya udah keluar nih, ya. Berapa bulan kemudian masuk lagi saudara, kasusnya sama, kagak berubah. Ternyata aktif di apa persekutuan gitu ya. Begitu keluar ya kasusnya sama lagi begitu. Memang enggak semua yang masuk penjara itu adalah orang jahat. Maksudnya karena mereka berbuat jahat. Memang enggak. Ada yang dicelakakan oleh teman gitu ya. Narkoba disuruh kirim apa enggak tahu teman yang suruh begitu ya kena. Mereka tuh sehat-sehat saudara ya. Badan gede, tatoan gitu. Tapi kalau ikut ibadah bagus. Cuma sayangnya mereka yang keluar itu, yang sering saya dengar, suka balik lagi kasus sama. Rasul Petrus tulis begini saudara, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Jangan-jangan dalam gereja lagi mengacau gitu ya. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Jangan malu. Murid-murid Kristus mendapatkan anugerah untuk berbagian dalam penderitaan Kristus. Untuk itulah kita dipanggil. Karena Kristus pun menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya dari dekat. Dan inilah yang saya sebut imitatio Christi. Thomas A. Kempis ya. A itu berasal dari kotanya gitu ya. Thomas A. Kempis itu dalam bahasa Latin ya. Imitatio Christi artinya meniru Kristus. Ini Petrus yang tulis sekali lagi saudara-saudara 2 ayat 21. Untuk itulah kita dipanggil karena Kristus pun menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu, saya dan saudara-saudara mengikuti jejaknya, dan inilah imitatio Christi. Jangan kita menderita karena kesalahan kita, karena dosa kita, tetapi kalau karena kebenaran, karena Kristus, karena nama Kristus, jangan malu. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya,
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itulah Kristus Tuhan kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara-saudara, sekali lagi ingatlah, berbahagialah mereka yang dianiaya, menderita oleh sebab kebenaran yang mereka lakukan, bukan karena dosa atau perbuatan jahat, tapi karena mereka mengikut jejak Tuhan dengan setia. Yang ketiga, ada upah besar menanti sebuah penekanan itu diberi. Ya, yang ketiga, ada upah besar menanti sebuah penekanan diberi. Saudara, kalau saudara meringkas ucapan berbahagia 8 itu adalah sebuah sandwich. Sandwich itu atas roti, bawah roti gitu ya. Dengan tambahan, tapi ini agak unik, dengan tambahan yang ke-9 itu sebagai penekanan. Jadi penekanannya bagi saya kayaknya di luar, jadi kauda ya. Jadi kauda kalau dalam. Jadi ucapan berbahagia mereka yang miskin di hadapan Allah, itu yang pertama ya. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Saudara lihat, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Itu yang pertama. Lalu yang ke-8, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sama kan? Jadi atas bawah ditutup sama. Di tengahnya adalah berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hatinya, pembawa damai. Sekali lagi 2 macam penafsiran yang di depan itu, saudara, itu sudah saya sampaikan ya. Ucapan berbahagia ke-9, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat karena Kristus. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Saudara, kita manusia termasuk saya itu lebih senang upah di sini ya. Karena upah di sorga nggak kelihatan. Tapi Kristus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Saya ulangi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Istri Lot meskipun sudah ditarik-tarik keluar gitu ya, tapi di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Istri Lot nggak tahan, saudara. Dia nengok ke belakang karena hartanya itu ada di Sodom dan Gomora. Saya nggak bisa bayangkan saudara nanti naik ke surga, maksudnya masuk surga, masuk kerajaan Allah. Tapi hati sebenarnya kita adalah di dunia ini, hatinya di dunia ini nih kita nih. Kekayaan, kedudukan, semua nih. Bukan kita nggak perlu, maksudnya bukan kita tuh nggak diberikan, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi hati kita memang mencrok di situ. Jikalau harta makin bertambah, kata pemazmur, janganlah hatimu melekat kepadanya. Cari sendiri ayatnya ya. Jikalau harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berbahagialah mereka yang dianiaya, ya, dicela, dianiaya, difitnah, segala yang jahat karena Kristus. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Nah, saudara-saudara, penulis Ibrani ini menuliskan kesaksian saksi-saksi iman karena keyakinan pengharapan mereka. Mereka diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Dan dalam Roma pasal 5 Paulus menutup dengan demikian. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan. Bukan hanya itu saja, kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakannya pada kita.
Pengharapan iman itu tidak mengecewakan. Berbahagia mereka. Haleluya. Berbahagialah sekali lagi mereka yang dianiaya oleh sebab perbuatan-perbuatan kebenaran yang mereka lakukan karena kesetiaan mereka kepada Kristus. Iman pengharapan tidak mengecewakan. Allah memberikan dan telah memberikan roh kemuliaannya dan sudah menyediakan upah besar di sorga. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar tapi melakukan firman. Amin.